Saya mau bawakan ini juga kepada saudara dalam Kisah pasal 2. Dikatakan saudara, tiba-tiba turunlah dari langit. Tiba-tiba turunlah dari langit. Inilah dia mulai daripada kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus selalu bekerja dengan tiba-tiba. Oh saudara, Roh Kudus tidak meminta persetujuanmu. Dia tidak rapat panitia terlebih dahulu. Dia tidak membeberkan apa yang menjadi visi dan misi. Dia tidak membuat proposal, mengingat, menimbang, dan memutuskan. No, Roh Kudus punya rencana. Roh Kudus punya pengertian sendiri. Dan Roh Kudus punya jalan. Roh Kudus punya kekuatan dan kuasa. Dia bisa bekerja. Dan dia tidak minta pertimbanganmu. Kenapa? Karena dia tahu lebih baik daripada kau. Dia tahu yang terbaik bagimu. Haleluya. Dan dia tahu ketika kau membiarkan dia bekerja, dia tahu bahwa apa yang kau pikirkan itu tidak lebih baik daripada apa yang direncanakannya. Bahwa semua yang kita pikirkan tidak pernah lebih baik daripada apa yang sudah disediakan Roh Kudus. Itu sebabnya ada waktunya kita berdoa dengan penuh semangat untuk membela apa yang kita rencanakan. Tetapi setelah itu siap sedia, karena tiba-tiba turunlah dari langit. Saya berdoa di dalam nama Yesus, supaya saudara mengerti ini. Haleluya. Haleluya. Saya mau beritahukan pada saudara bahwa Alkitab berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 6, Paulus sendiri berkata bahwa Yesus menunjukkan diri kepada orang-orang ketika dia naik ke surga. Lebih daripada 500 orang tahu Yesus bangkit, tahu Yesus naik ke surga. Tetapi saudara yang tinggal di ruang atas hanya 120. Kemana sekitar 380 lagi? Kemana 400 orang itu? Alkitab berkata pada waktu hari Pentakosta, itu adalah perayaan orang Yahudi. Hari Pentakosta bukan pada saat pada saat Roh Kudus turun, tapi Roh Kudus turun pada saat hari Pentakosta. Yang mengerti katakan amin. Mereka ada di Yerusalem, mereka ada di Bait Allah. Ada orang-orang yang pengen kumpul-kumpul lebih daripada karunia Roh Kudus. 500 orang mendengar, tunggu, nantikan, tidak lama lagi. Tapi tidak semua orang mau menunggu. Ada banyak orang mau ikut di Bait Allah yang besar, yang megah. Ada banyak orang yang mau kongko-kongko dengan keluarganya, mau berlibur pada saat hari libur, hari Pentakosta. Sayang, tapi ada 120 orang yang mau menunggu, yang percaya. Saya berdoa saudara termasuk orangnya. Saya pastikan saya termasuk orangnya. Kenapa? Karena ada hadiah yang luar biasa. Apakah itu? Api yang dibuat khusus untukmu, untuk saya. Alkitab berkata 120 orang yang ada di ruangan atas. Dan api itu juga 120. Saudara, Tuhan tidak salah hitung. Tuhan tidak salah hitung. Haleluya. Haleluya. Dengarkan saya. Banyak orang minta urapan 2 kali ganda. Dengarkan baik-baik sayang. Sudahkah kau mengerti apa yang kau minta itu? Nanti saya akan terangkan. Kita bukan sekedar ngomong enak saja. Saya mau urapan 2 kali ganda Pak, saya mau urapan Bapak. Bukan demikian. Kita mulai dari dasar dulu. Dapatkan apimu sendiri. Api kita dibuat khusus. Apimu mempunyai namamu di situ. Haleluya. Kau tidak seperti handphone. Apa handphonemu? Samsung. Bagus, bagus sekali. Besok kita bisa punya Samsung juga. Urapan tidak demikian, apimu tidak demikian. Anda tidak bisa dapat api saya. Betapapun Anda menyukai seperti Gideon Munte, Anda akan punya api yang berbeda. Kenapa? Karena Tuhan tahu spesifikasimu apa. Tuhan tahu, dan Tuhan tahu bagaimana cara mempergunakan engkau, bagaimana cara memakai engkau kepada maksimum, bagaimana cara memakai engkau sehingga engkau betul-betul mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kalau Tuhan dimuliakan, engkau pun ikut dimuliakan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Maka ini yang mau saya katakan, tangkap pengurapan. Tangkap, tangkap, tangkap.
Haleluya. Maka hari ini saya ajari saudara semua, tangkap. Tangkap. Haleluya. Tangkap api Roh Kudus itu. Saudara kasih dalam nama Yesus, engkau perlu 2 kali ganda. Sebenarnya itu milikmu. 2 kali ganda itu memang milikmu, didesain khusus untukmu. Kenapa? Karena pada waktunya engkau, pada kehidupanmu, Tuhan mau memakai engkau 2 kali daripada yang sebelumnya. Lihat baik-baik. Yang mau saya katakan pada saudara, jangan sembarangan. Saya mau 2 kali ganda, Pak. Saya mau 2 kali ganda, Pak. Letakkan tangan Bapak, Pak. 2 kali ganda. Dalam nama Yesus, 2 kali ganda. 2 kali ganda. Bukan itu. Sebab kalau tidak 2 kali ganda, apa gunanya namanya Elisa? Kalau tidak 2 kali ganda, apa gunanya saya menjadi gembala GKI? Betul atau tidak? Harus 2 kali ganda. Harus 2 kali ganda. Kalau tidak anak kita lebih baik daripada kita, apa gunanya kita kerja keras bapak-bapak? Betul atau tidak? Kalau kita bapak-bapak putus sekolah, lalu anak kita juga ikut putus sekolah, ya gimana lah, bapaknya putus sekolah, anaknya juga putus sekolah. Betapa bodohnya kita. Kita kerja keras kenapa? Karena supaya kalau kita putus sekolah, anak kita minimum S1. Ya setuju, katakan haleluya. Itulah dia maksud urapan 2 kali ganda. Amin. 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 Nah, ini dia mau saya katakan pada saudara, kejar. Yang kita undang bukan kaleng-kaleng. Saya tidak akan berikan hamba Tuhan kaleng-kaleng kepada saudara. Haleluya. Saya akan berikan kepada saudara hamba Tuhan dengan terah yang benar. Saudara tahu terah? Terah itu adalah garis darah. Enggak sembarangan. Haleluya. Kalau Anda mau cari muka, Anda mau merengsek maju, Anda mau tangkap, Anda tangkap dari Yesus. Merengseklah maju seperti perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan itu, yang berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Merengseklah masuk dalam doa. Sebelum tahun ini berakhir, saya akan sediakan sarananya padamu. Kembali lagi saya katakan, akan ada saudara doa semalaman untuk mukjizat, praise and worship night, miracle praise and worship night. Haleluya. Haleluya. Akan ada waktunya kita akan buka Pondok Daud 24 jam. Mana saudara bisa datang, itu sebabnya kita lagi siapkan tempatnya bagi saudara. Saya akan undang hamba-hamba Tuhan dari luar kota juga, supaya mereka bisa datang. Mereka bisa istirahat di sini. Mereka bisa pimpin Pondok Daud. Supaya apa? Supaya pengurapan itu datang pada saudara. Larilah mendapatkan pengurapan itu. Kejar. Haleluya. Saya saudara lari di mana ada Tuhan. Kenapa? Karena saya baca di Alkitab, di mana Daud berkata, aku ingin di rumahmu. Di mana Daud berkata, 1 hari di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Di mana Daud berkata, jangan cabut rohmu daripada aku ya Tuhan. Ada satu kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Apa lagu kita tadi? Rindu selalu bersamamu, diam di dalam kediamanmu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadiratmu. Amin saudaraku. Apalagi yang kau mau? Uang. Berapa rupanya baru cukup sayang? Berapa? Yuk ngomong sama Tuhan. Dan Tuhan akan kasih tahu. Ternyata yang paling penting bukan itu. Yang paling penting ketika kita tanggalkan semua, kita angkat tangan kita pada Tuhan dan kita katakan, hanya kau, hanya kau, hanya kau yang ku cinta, hanya kau Tuhan Rajaku, ku ingin mengenalmu lagi kau, hanya kau,
hanya Kau yang ku sembah. Dan di situ kita tahu hati kita penuh. Setinggi apa kedudukan yang Kau inginkan, nakku? Cukup jadi presiden? Atau pengen jadi sekjen PBB? Cukup kolonel atau mau jenderal bintang 5? Seorang kaya datang pada Yesus. Bukan datang pada Yesus, orang kaya dia berkata, puaslah kau hai jiwaku, karena semua sudah kusediakan sampai anak cucu. Hai bodoh, kata Tuhan. Itu sebabnya saya bawakan pada saudara satu yang paling penting, dan saya akan tutup dengan satu cerita. Yang mau mendengarkan katakan haleluya. Satu yang paling penting ialah apa? Ketika ada bagian dari Tuhan menyatu dengan bagian daripadamu. Apakah tangan Tuhan memegang tanganmu? Apakah hati Tuhan menyatu dengan hatimu? Yang mengerti katakan amin. Apakah air mata Tuhan mengalir bersama air matamu? Tapi ada bagian dari Tuhan. Dan itu sebabnya Roh Kudus datang bukan seperti buku-buku api, supaya kau ingat Alkitab, tapi dia datang bagaikan lidah. Kenapa? Karena lidah sorgawi mau menyatu dengan lidahmu. Karena Alkitab berkata, saudara, lidah ini adalah pintu daripada kehidupan kita. Apa yang keluar dari lidah berasal dari hati. Alkitab berkata, perkataan kita, mulut kita ini, lidah kita ini menentukan isu-isu kehidupan kita. Jadi ketika Roh Kudus mau menyatukan lidah sorgawi dengan lidah kita, dan kita merelakan lidah kita berkata-kata dalam bahasa sorgawi, karena dengan demikian kita tidak perlu berkata hal yang negatif. Hati kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah. Kalau kita berbahasa Indonesia kita bisa berkata negatif, Tuhan tolonglah, mau mati aku rasanya Tuhan. Tapi Roh Kudus prevent, menghalangi kita supaya kita tidak berkata hal yang negatif. Sebab apa yang kau katakan di hadiratku, itu yang kukerjakan padamu. Kita tidak perlu berkata usahaku Tuhan, tubuhku ini gak sanggup lagi. Gak perlu, kita hanya perlu berkata kira patakara laba shikara malabau koramaya sadara lalaba sande. Sebab Roh Kudus berbicara di dalam kelemahan kita dengan keluhan-keluhan yang tak terkatakan langsung kepada hati Bapa Sorgawi. Haleluya. Saya ajak saudara merindukan Roh Kudus, banyak berbahasa roh. Oh, saya ajak saudara menyala. Bagaimana mungkin seorang Paulus bisa bertahan dengan segala yang dihadapinya kalau bukan karena dia katakan, aku bersyukur kepada Allah karena aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Dia bersyukur, dia bersyukur, dia bersyukur. Kenapa? Karena ketika kita berkata-kata dalam bahasa roh, ada tiba-tiba yang terjadi. Semua karya Roh Kudus tiba-tiba. Haleluya. Saya berdoa ada tiba-tiba yang terjadi padamu pada bulan ini. Bulan ini adalah bulan supranatural bagimu. Bulan ini adalah bulan di mana Tuhan bukakan jalan-jalan. Saya mau saudara tangkap. Kalau saudara tangkap, saudara tidak menunggu orang katakan amin. Itu perempuan sakit 12 tahun pendarahan, dia tidak mengajak kawan-kawannya, kau mau datang pada Yesus enggak? Sama-sama yuk, enggak. Kau sakit juga, sama-sama yuk, enggak. Asal ku jamah, dia enggak berkata asal kita jamah, ya enggak. Iman itu pribadi sayang. Haleluya. Orang mungkin tidak punya visi, tidak punya iman, tidak punya misi, tidak punya pengertian seperti engkau. Tapi Tuhan taruhkan menyala di hatimu. Kenapa? Karena Tuhan mau bekerja di dalam engkau. Tuhan mau melakukan sesuatu padamu dan melalui engkau. Saya berdoa, jadilah orang yang menyala di dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Kejar, kejar, tangkap. Dan sekarang saya ceritakan, lidah sorgawi mau datang menyatu dengan lidahmu. Itu sebabnya kita berbahasa roh. Nah, saudara tahu, itulah yang diinginkan oleh kita. Kenapa? Sederhananya begini. Tuhan Yesus baik. Karena satu-satunya ciptaan yang diciptakan Tuhan dengan menggunakan tangannya adalah Anda dan saya. Binatang tidak menerima kehormatan itu. Binatang jadi hanya dengan firman. Tahukah saudara, satu ketika orang buta datang kepada Yesus. Rabuni, aku pengen lihat. Lalu Yesus tidak hanya berfirman, melihatlah engkau. Dia meludah ke tanah. Tuh. Lalu dia aduk. Lalu dia tempelkan ke mata orang itu. Kenapa? Karena saya percaya bola matanya tidak ada. Dan Tuhan menjadikannya tangan Tuhan. Ingat nomor part yang ada padamu. Ada pendeta yang ketawa dan berkata di sorga itu gak seperti gudang. Siapa bilang? Gak seperti gudang. Ada nomor, sayang, itu di Jalan Singamangaraja ada Astra Toyota. Saya pernah masuk gudangnya. Di gudangnya saudara penuh dengan segala macam part, semua mobil Toyota. Saya percaya di sorga juga ada demikian. Kenapa? Dengarkan. Kenapa Toyota punya part untuk mobilmu? Sederhana, untuk memastikan mobilmu jalan sesuai fungsinya. Toyota tidak akan senang kalau mobilnya itu tidak bisa jalan dan mati mogok begitu saja. Dia usahakan mobil tahun 82 pun bisa jalan. Saya pakai mobil Tuek tahun 2002. Sekarang sudah tahun 2023, 20 tahun umurnya, masih bisa jalan. Kenapa? Karena Toyota memastikan semua partnya tersedia. Sayang, berapa tahun umurmu? 70 tahun. Sorga memastikan engkau masih bisa jalan untuk Tuhan. Sorga memastikan punyai iman. Dan Alkitab membuktikan memang Tuhan kita bisa buat. Mata yang tidak ada jadi ada. Jantung yang rusak bisa diperbaiki kalau perlu digantikan oleh Tuhan. Itu sebabnya ada banyak kesaksian yang berkata, oh aku mendapatkan jantung yang baru, saya mendapatkan liver yang baru. Terima kasih Tuhan. Lebih daripada 50% liver saya tidak berfungsi. 1 tahun saya terima perjamuan kudus. Sama-sama kita katakan, liverku dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Saya kembali pada dokter yang sama dan dokter berkata, obat apa yang Pak Pendeta minum? Saya katakan tidak ada, obat dari dokter saja. Dia katakan obat dari saya tidak menyembuhkan, obat dari saya mempertahankan sisanya. Bapak masih KKR, saya katakan saya KKR. Kok bisa? Saya katakan saya pendeta, saya berdoa. Dia katakan, oh Yaso ya, Yaso bisa, Yaso bisa. Dia salah satu daripada 4 dokter yang paling hebat di Malaysia. Dan dia sendiri pun mengaku, Yaso bisa, Yesus bisa, Yesus bisa. Liver Bapak kembali berfungsi 100%. Kenapa? Ya haleluya, thank you Jesus. Kenapa bisa demikian sederhana? Karena Tuhan menciptakan saya dengan tangannya. Dia tahu, tangannya merasakan saya. Satu pihak lagi. Di kegelapan rahim ibu ada satu pengalaman jauh sebelum pengalaman lain kita alami di dunia ini. Jauh sebelum Bapak kita merangkul kita dan berkata anakku. Jauh sebelum ibu kita menyusui kita dan berkata sayangku. Jauh sebelum mereka berkata cucu, cici. Di dalam kegelapan rahim ibu kita, Mazmur berkata, engkau yang menenun aku satu persatu, setiap sel demi sel Tuhan taruhkan dengan tangannya. Itu sebabnya dalam kegelapan, pengalaman pertama manusia adalah menemui tangannya Tuhan.
Tapi ketika kita datang pada Tuhan, kita penuh dengan Roh Kudus, di saat kegelapan hidup kita, ini semua tahu, ini dia, ini dia, ini dia, ini dia. Berapa banyak yang punya kesaksian yang sama dengan saya? Lambaikan tangannya. Di saat kegelapan dalam hidup ini kita tahu kalau Tuhan jamah. Katakan haleluya. Katakan jamah saya ya Tuhan. Ayo kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Anda adalah produk jamahan Tuhan. Sekarang mengapa tunggu kegelapan itu datang? Kenapa nggak langsung lari aja ke depan kalau ada Tuhan? Setiap kali saya lari ke depan, saya tahu ada Tuhan. Saya kejar hadirat Tuhan. Saya ajak saudara rindu hadirat Tuhan. Dan tahukah saudara, kalau bukan karena doa mereka, kalau bukan karena pengurapan itu, nggak akan ada Gideon Munte di sini. Nggak sanggup saya berdiri. Hari ini saya ajak saudara, ayo rindu. Minggu ini kita akan kembali lagi doa. Semua hamba-hamba Tuhan EB Team akan berdoa, meletakkan tangan, mengurapi saudara. Haleluya. Ayo jemaat Tuhan, beritahu pada kelompok sel saudara, siapkan diri saudara. Memang Pentakosta sudah lewat, tapi pencurahan Roh Kudus ada. Pak, bukankah kita tiap hari penuh Roh Kudus? Itu ajaran Pak Munte. Betul. Tiap hari kita penuh Roh Kudus sayang. Sama seperti tiap hari kita makan 3 kali sehari, bahkan kadang-kadang 5 kali sehari. Ada beberapa orang di sini sekali sehari dia makan saudara, tapi nggak berhenti. Maka cuma 1 kali dia makan, tapi nggak berhenti terus. Ada aja dimakannya saudara, terus ada aja dimakannya. Nggak apa-apa, ini makan dari paginya ini katanya saudara. Pak udah jam 5 sore. Sekali dia sehari makan, tapi nggak berhenti. Yang mana saja. Ya betul, tapi ada waktu-waktu dalam hidup ini kita makan besar. Seperti ulang tahun, yang mengerti katakan amin. Seperti kedatangan teman, kita makan besar. Dan hari Pentakosta adalah waktunya kita makan besar. Setiap hari kita penuh Roh Kudus. Tapi saya mau ajak semua jemaat Tuhan, maju. Saudara lihat hamba-hamba Tuhan di sini waktu sebelum hari Pentakosta, sebelum saya pergi. Saya sudah datang, saya sudah urapi dengan minyak. Saudara, dapatkan pengurapan dari mereka. Berkat itu turun dari atas. Haleluya. Tolonglah. Ikut aja, kata Tuhan. Penuh Roh Kudus, enak. Haleluya. Anda punya warung, putar nyanyian rohani. Haleluya. Ada takut orang tahu, mungkin wilayah itu bukan wilayah kita, kalau saudara mengerti maksudnya. Putar instrumen rohani. Amin. Banyak cara bersaksi, banyak cara memenangkan jiwa. Tapi kesaksian memang tetap kita laksanakan pribadi. Menanglah, penuhlah Roh Kudus, tangkap, kejar. Yang suka cita katakan haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan. Yuk, mari kita bangkit berdiri semuanya. Mari para penyanyi.